Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat ya dimanapun kalian berada. Karena sekarang kondisi masih pandemi, kalian semoga bisa menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Dan bila ada keperluan mendesak, kalian selalu menaati protokol kesehatan. Gimana nih, udah siap belum menyimak video ini? Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Indah Cahaya Putri. Kalian bisa manggil Ibu apa saja. Sebelum kita langsung ke videonya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Yuk langsung saja kita simak videonya ya. Cekidot. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai revolusi bumi. Oke, langsung saja. Kalian cari tempat ternyaman kalian untuk simak video pembelajaran ini ya. Sebelumnya, apa sih revolusi bumi itu? Apa anak-anak sudah tahu apakah matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari? Ayo, yang mana? Nah, kalian yang menjawab bumi yang mengelilingi matahari itu benar sekali ya. Jadi gerakan bumi mengelilingi matahari itu disebut revolusi bumi. Dengan lama waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365/4 hari yang disepakati sebagai hitungan 1 tahun. Kemudian saat berevolusi, bumi mengikuti sebuah lintasan yang disebut sebagai orbit bumi dengan bentuk elips. Keadaan sumbu putar bumi relatif terhadap bidang orbit bumi mengelilingi matahari atau bidang ekliptika adalah miring atau condong dengan sudut 23,5 derajat. Lalu apa saja sih Bu akibat dari adanya revolusi bumi? Jadi, akibat dari revolusi bumi ini yang pertama yaitu terjadinya pergantian musim. Bumi mengelilingi matahari dengan posisi miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Sehingga ketika kutub selatan bumi condong atau miring ke matahari, belahan bumi bagian selatan bertambah dekat dengan matahari sehingga belahan bumi selatan mengalami musim panas. Lalu ketika belahan bumi utara semakin jauh dari matahari, maka belahan bumi utara mengalami musim dingin. Di antara pergantian musim dingin ke panas, terjadi musim semi. Musim gugur dan musim semi terjadi ketika sumbu bumi tidak mendekati atau tidak menjauhi matahari dan pusat matahari berada di bidang yang sama dengan ekuator atau khatulistiwa bumi atau equinox. Biasanya, negara-negara yang beriklim subtropis seperti Eropa memiliki keempat musim tersebut. Namun, Indonesia yang beriklim tropis dan terletak di garis khatulistiwa hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Lalu apalagi ayo dampak selanjutnya? Kalian pernah dengar tidak tentang gerak semu harian matahari? Pergerakan matahari setiap periode tertentu dalam setahun terlihat berpindah-pindah loh. Tapi perlu kita ingat bahwa matahari sebenarnya tidak berpindah-pindah. Hanya saja bagaimana dilihat dari bumi pada saat-saat tertentu saja. Seperti pada tanggal 21 Maret, matahari terletak di garis khatulistiwa sehingga terlihat terbit tepat di sebelah timur dan tenggelam tepat di sebelah barat. Pada tanggal 21 Juni, matahari terletak pada 23,5 derajat lintang utara sehingga matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke utara. Lalu pada tanggal 23 September, matahari terletak di garis khatulistiwa sehingga terlihat terbit tepat di sebelah timur dan tenggelam tepat di sebelah barat. Dan pada tanggal 22 Desember, matahari terletak pada 23,5 derajat lintang selatan sehingga matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke selatan. Nah anak-anak,
Perbedaan lama siang dengan malam juga disebabkan oleh revolusi bumi loh. Misalnya, pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, panjang siang di belahan bumi utara lebih pendek bila dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan. Sehingga bagi umat muslim yang menjalankan puasa di daerah lintang tinggi, sering mengalami puasa lebih lama karena matahari beredar lebih dari 12 jam. Selanjutnya ada perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, kenapa ya rasi bintang dari bumi terlihat berbeda-beda? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Yang bisa jawab boleh tulis di komentar ya. Nah, jadi bumi itu berada di sebelah timur matahari. Kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari saja. Sedangkan ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari saja. Demikian juga ketika berada di sebelah barat dan selatan. Lalu, apakah anak-anak sudah sadar bahwa di tahun-tahun tertentu pada bulan Februarinya berjumlah 29 hari, padahal biasanya berjumlah 28 hari loh. Itu juga salah satu akibat dari revolusi bumi, yaitu yang disebut tahun kabisat atau tahun yang habis dibagi dengan 4. Revolusi bumi itu kan memerlukan waktu 365 hari, padahal tidak mungkin untuk membuat dengan hitungan 1/4 hari. Untuk memudahkan penanggalan, maka setiap tahun lamanya hari adalah 365. Sedangkan pada tahun keempat, sisa 1/4 hari dijumlahkan menjadi 1 hari yang diletakkan pada tanggal 29 Februari. Lalu Ibu, bagaimana ya orang yang lahir di tanggal 29 Februari? Itu berulang tahunnya gimana? Nah, anak-anak, bagi orang yang lahirnya pada tanggal 29 Februari, biasanya mereka suka merayakan ulang tahunnya pada tanggal 28 Februari atau 1 Maret sesuai kemauannya. Bahkan ada juga yang tidak merayakan ulang tahunnya. Bagaimana nih anak-anak dengan materi kali ini? Apakah sudah paham? Seru tidak pembelajaran kita membahas mengenai fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita? Khususnya mengenai sebab akibat terjadinya revolusi bumi, seperti kenapa ada siang dan malam, kenapa ada tahun kabisat, perbedaan waktu di setiap daerah. Nah, alhamdulillah ya, semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian ya. Yeay, sudah tidak terasa ya, waktu cepat berlalu. Baik kalau begitu, annyeong. Sampai jumpa di pembelajaran bersama Ibu ya. Bye-bye. Baik, sudah waktunya untuk Ibu mengakhiri video ini. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang mau menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang kalian tonton mendapatkan manfaat bagi kalian di hari ini dan di hari kemudian. Amin. Akhir kata dari Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 사랑입니다.